Selamat pagi Pak, mohon maaf membawa berikutnya, mohon maaf itu kan DPM yang akan Saya mulai ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi juga buat Bapak Sularto yang sedang mudik ya. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya tentang perihal evaluasi ataupun progres dan schedule plan atau rencana ke depan ya. Jadi ini ada 8 poin ya. Jadi minta tolong Mas yang kemarin file itu dikirim ke grup holding. Jadi nanti teman-teman bisa mungkin melihat dari HP gitu. Karena ini tadi saya ngepin cuma 1 lembar. Dikirim dulu. Yang file itu. Oke, sambil jalan ini nanti dikirim sama Mas Kevin. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa melihat ya untuk di grup holding filenya. Jadi yang pertama saya sampaikan, jadi untuk progress teamwork dan personal quality rates ya, saya presentasikan maksimal sampai 100% secara persentase per tanggal 5 Juni setelah saya ikut bergabung di Bursa Kuliner. Ya, jadi yang poin A itu kerjasama tim ya, saya anggap ini baik Pak. Jadi di angka 90%. Ya, untuk respect-nya memang perlu ditingkatkan ya. Ini di angka 85%. Kenapa saya memberikan angka nominal 85%? Memang masih butuh arahan-arahan atau mungkin untuk lebih respect misalkan untuk logistik ya dalam persiapannya. Contoh misalkan untuk membuat sambal gitu kan, itu masih ada tangkainya. Nah, itu arahan-arahan yang mungkin hal-hal contoh kecil seperti itu yang memang perlu saya bina dari kemarin kayak gitu. Dan mungkin untuk seperti cara pengolahan dan tentang resep, jadi memang udah progres. Kemarin saya koordinasi dengan leadernya Mas Wahyu, sudah nanti kita gramasi Pak. Jadi nanti untuk standarisasi rasanya itu jadi tidak berbeda dengan teman cook yang lain, karena yang kita tahu kita buka 24 jam, kita punya 3 cook dan setiap shiftnya juga nanti ditemani oleh teman waiter ya. Jadi di sini saya kasih keterangan untuk lebih hati-hati ya, tapi overall secara umum ya masih aman begitu. Tetap nanti saya dampingi, saya awasi terus. Terus untuk pelayanan juga ini baik ya, di angka 90% ya. Terus selanjutnya untuk kebersihan tempat ya baik juga. Kita setiap pagi, setiap subuh itu saya sudah tekankan untuk kebersihan, menyapu, mengepel, terus juga nanti untuk di toilet belakang karena toilet itu bersama. Jadi selalu untuk dicek setiap paginya itu gitu. Terus mungkin untuk di kitchen ya Pak, itu memang saya amati untuk pergerakan nanti teman-teman cook dan waiter lebih efisien dengan ruang yang segitu. Kita memang butuh cantelan lah. Kemarin saya sudah mengakali karena itu kan bahannya itu dari bajaringan ya, mungkin perlu untuk dibor gitu Pak, kayak gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh dari teman-teman atau mungkin dari Bapak ya. Jadi saya persingkat poin-poinnya, nanti teman-teman sambil bisa melihat. Untuk yang kedua, soal sistem ya, untuk supplier logistik dan rekap atau kesepakatan pembayaran ini sudah selesai ya, sudah terfilekan. Kemarin saya sudah kirim filenya ya, terlampir. Terus untuk aturan absensi dan jatah libur juga sudah, walaupun kemarin memang saya random karena saya membackup untuk teman-teman, terutama teman-teman cook ya yang belum memang saya poles lagi. Jadi terkadang saya juga membackup untuk shift 1 atau shift 2 gitu kan. Memang yang jarang saya backup itu di shift 3 ya, gitu. Untuk minggu ini sudah aman ya untuk pembackupan untuk teman-teman cook, alhamdulillah ya, secara kemampuan juga ya, cara pengolahan, terus untuk gramasi resep juga ya. Terus untuk cara order logistik juga sudah saya filekan, sudah saya tempel juga di kitchen ya, di BK juga sudah. Terus juga untuk job desk karyawan sudah. Terus paling ini nanti yang on proses yang butuh mungkin sedikit kita diskusikan ya tentang akad MOU karyawan khususnya tim reguler untuk yang di PK gitu. Terus selanjutnya untuk yang di kasir
ya memang yang tadi Bapak mungkin sampaikan dan mungkin dipertanyakan, karena memang untuk situasi sekarang mohon maaf Pak, contoh kayak tadi pagi itu memang ada pembelanjaan apa ya Mbak, yang dari Mbak siapa Pinka Santek ya. Ya, jadi situasinya memang keuangan kan dibuin. Nah, ini juga hubungannya dengan stok oknam, Pak. Jadi mohon maaf karena memang kita sedang koordinasi juga dengan BUIN yang kemarin saya sampaikan juga. Jadi mungkin nanti untuk stok oknam kita bisa kira-kira untuk belanja kurang lebih untuk 1 minggu, mungkin seperti itu usulannya. Jadi nanti untuk mengurangi peripotan dalam nota-nota gitu, enggak setiap hari. Nah, kebetulan kan saya posisi di rumah kayak tadi pagi beli Mama Lemon kan, istilahnya dana taktisnya itu belum ada selain uang, mungkin uang yang saldo buat kembalian kayak gitu ya. Tapi yang jelas kita tekankan untuk proses ini, yang penting nota itu tetap sesuai dengan apa yang dibelanjakan itu gitu. Nah, terkait dengan stok opnam ini juga kalau nanti sudah memang mau di istilahnya stok seperti itu, nanti untuk mungkin ruang yang di ruang kerja itu kan ada lemari, ada kunci, nanti kita bisa simpan di situ Pak, begitu. Terus nanti yang di kitchen itu kita untuk memudahkan memonitoring, kita stok aja seperlunya. Jadi nanti ketika misalkan mau habis dan sebagainya, nanti kita tempel juga kertas untuk SO-nya ya, stok opnam, untuk lebih mempermudah juga ya. Jadi selain itu kan kita juga nanti ada CCTV sudah terpasang satu, terus nanti kita tambah lagi semalam ya, sudah dikirim juga satu di kantor, Mas Ezer sudah jawab ke saya kayak gitu. Terus ini tambahan juga mungkin tadi yang Bapak sampaikan untuk istilahnya ke branding juga kayak uniform atau seragam ya. Kenapa mungkin kemarin saya mengusulkan itu pakai celemek ya, ini juga pengalaman pribadi saya Pak, waktu istilahnya merekrut karyawan. Jadi ketika karyawan baru, saya itu terkadang ada karyawan yang kayak ibaratnya pedes-pedes sambel, cuma semangat aja di awal kita udah belikan baju, lah nanti kalau ya itu repotnya di situ. Makanya kita pakai celemek dulu, kecuali memang nanti kalau misalkan sudah lepas training ya, sudah mantap, ini kita mungkin bisa istilahnya uniformkan ya, seragamkan seperti itu ya. Terus lanjut untuk yang ketiga, yang program delivery ya, ini mungkin nanti perlu diskusikan. Jadi ini hubungannya dengan jam operasional nanti SDM-nya, mungkin di sini nanti Mas Wilda yang akan mengoperasikan itu, karena biar customer itu tahu Pak. Jadi istilahnya sudah paten jam delivery layanannya jam berapa. Kalau misalkan kemarin koordinasi dengan Bapak kan mengikuti jam shiftnya Mas Wilda, nanti customer akan bingung mungkin kalau misalkan mengikuti jam operasional Mas Wilda. Jadi kalau di sini mungkin sedikit usulan dari jam 11 siang sampai jam 11 malam, tinggal nanti bagaimana istilahnya secara nominal dan sebagainya, mungkin itu juga masih dalam tahap evaluasi, nanti kita diskusikan Pak. Itu selanjutnya sambil menunggu kelengkapan, memang kemarin saya sudah koordinasi dengan Mas Ezer, katanya HP-nya memang sedang diperbaiki dulu ya, mungkin ada tambahan kelengkapan lain juga dari kendaraan ya Pak, mungkin izin seperti itu ya. Terus ini mekanismenya, lanjut mekanisme program delivery, jadi nanti via DM sosmed dilanjutkan ke nomor WA delivery. Nomor WA deliverynya sudah ready, tinggal nanti kita pasang di HP, terus kita bikin katalog menu di situ untuk mempermudah customer itu memilih atau melihat menu-menu yang kita jual kayak gitu, dan konfirmasi pemesanan jumlah dan menu orderan dan share lokasi ya. Kalau ini usulan dari saya, itu free ongkir, cuma ada syarat minimal order menyesuaikan jarak pemesanan. Ketika misalkan jaraknya kok dekat gitu kan, katakanlah dekat ya, masih terjangkau area kampus, mungkin 1 atau 2 kita layani. Tapi kok sekiranya memang jaraknya kok lumayan jauh ya, kita ada minimal order. Jadi nanti kita juga pakai perhitungan ya, yang jelas nanti dalam siklusnya untuk omsetnya tetap jalan, deliverynya nanti juga tetap ada istilahnya lebihan dari keuntungan delivery tersebut kayak gitu ya. Terus lanjut yang poin keempat, jadi ini mengacu ke program member bursa kuliner. Yang pertama, registrasi member itu nanti bisa secara online, yang kemarin sudah dibuatkan oleh teman-teman part-time yang sudah saya share juga di grup holding, dan nanti juga kita akan cetak secara tertulis, dilakukan di bursa kuliner dengan membayar, ini saya masih kosongkan ya, dan nanti uang registrasi masuk ke kas BK atau mungkin nanti di handle
sama teman-teman part-time, jadi nanti dibuatkan untuk kartu membernya, itu begitu. Terus poin selanjutnya, untuk per member mendapatkan kuota, ini hanya sebagai contoh aja, mendapatkan ibaratnya setiap member per orang mendapatkan kuota sejumlah 200.000 per minggu. Ya, ini sebagai contoh. Nanti kita akan godok lagi bagaimana. Terus yang selanjutnya poin C, data itu nanti akan masuk ke kantor ledok atau mungkin ke Kopas Jadi. Gitu, karena ini mungkin nanti ada istilahnya tambahan administrasi atau mungkin keuntungannya yang masuk nanti ke kas Kopas Jadi. Nah, terkait yang poin D, akad perjanjian ya, kemarin yang sudah saya sharekan juga di grup holding ya, itu secara rinci detailnya sudah saya kirimkan secara filenya, nanti mungkin kita bisa lihat bersama gitu. Ya, selanjutnya untuk poin E ya, sistem pembayaran. Ya, sistem pembayaran, jadi member nanti melakukan orderan transaksi di bursa kuliner dengan menunjukkan kartu member, dan nanti misalkan kasir itu mencocokkan data member itu secara manual book bisa ya, secara tertulis di buku bisa, atau mungkin secara tersistem di laptop, itu akan mempermudah dalam searching atau pencarian data member tersebut ya. Jadi itu nanti kembali ke sistem ya. Terus setelah transaksi di billing, nota billing disimpan kasir dan dilaporkan ke admin Kopas Jadi. Karena nanti itu pembayarannya kan mungkin akan di backup dulu oleh Kopas Jadi ya, nanti jadi kasir BK itu akan tetap menerima entah itu via transfer ataupun secara cash dari Kopas Jadi itu untuk pelaporan atau perekapan omset harian. Itu segitu ya. Terus untuk selanjutnya untuk pembayaran, jadi poin pembayaran member ke Kopas Jadi dilakukan via transfer ke akun rekening Kopas Jadi pada hari Senin. Ini saya tambahkan mungkin untuk jamnya itu maksimal kan sampai kemarin saya usulkan sampai jam 15.30, mungkin close-nya jam 4 ibu ya, dengan Pak Jam setengah 4 biasanya sudah. Oh gitu, berarti maksimal paling enggak jam ya, kita majuin sedikit nggak apa-apa lah kayak gitu. Mungkin kalau untuk hitung-hitungan kan kalau lebih santai lebih enak gitu ya kayak gitu. Dan opennya mungkin nanti di jam 8 atau 9 gitu ya. Oke. Jadi itu setiap minggunya. Jadi kita sudah punya patokan bahwa untuk pembayaran member itu di hari Senin. Jadi nggak hari lain. Jadi nanti itu untuk mempermudah dalam memonitoring atau merekap dalam laporan keuangan. Ya. Terus mencocokkan data member dan merekap lalu memonitor transaksi pembayaran setiap member. Nah, ini saya contohkan juga sebagai ilustrasi. Ketika member A melakukan registrasi dan melakukan transaksi pada hari Rabu, maka total transaksi yang dibayarkan itu ketemunya pada Senin hari Minggu depannya ya. Jadi terhitung dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari Senin ketika dia melakukan transaksi juga. Jadi ketemunya tetap hari Senin. Nah, contoh selanjutnya untuk member B, dia melakukan transaksi pada hari Senin, maka total transaksi yang dibayarkan itu pada hari Senin selanjutnya. Jadi terhitung itu 7 hari atau 1 minggu. Oke, gitu. Itu kalau misalkan mau pakai model mingguan itu. Terus ini ada admisi tambahan, dikenakan per Rp1.000 per item atau per porsi yang dicatat secara manual di nota untuk mempermudah nanti di sistem kasir ya, biar tidak mengakibatkan penambahan list menu harga dan administrasi tambahan tersebut nanti masuk dalam kas Kopas Jadi. Jadi sebagai ilustrasi, nanti ketika ada transaksi misalkan 5 porsi dengan jumlah berbeda atau katakanlah 5 porsi, nanti per porsinya dikenakan Rp1.000 itu sebagai administrasi tambahan karena istilahnya dia itu membayarnya tempo, katakanlah mungkin sedikit berbau dengan finance, cuma kita finance kuliner gitu kan. Nah, itu cuma nanti kita di kasir itu dicatat secara manual nanti di notanya tersebut Mbak ya, nanti hubungi dengan Mbak Nesa sebagai kasir. Jadi nanti member itu juga misalkan total jumlah ya secara reguler yang cash itu total misalkan 50.000 ya, 50.000 misalkan 5 item ditambahkan berarti 5.000. Jadi nanti kalau misalkan member itu bayarnya di hari Senin itu nanti totalnya 55.000. Nah, nanti yang 5.000 itu per transaksi atau nanti dikalikan berapa jumlah transaksinya masuk ke kas Kopas Jadi. Karena kemarin kan Bu sempat nanya, "Lah nanti keuntungannya apa nih buat Kopas Jadi?" gitu kan. Nah, saya membuat usulan sistem seperti ini ya. Terus tadi lanjut ya. Untuk keterlambatan pembayaran, jadi mungkin ya ini sudah menjadi resiko. Jadi nanti tim kolektor ya, mungkin di sini ada Mbak Rofi juga bisa membantu nanti untuk berkunjung ke alamat kos domisili member atau yang katakanlah rumah mahasiswa asli
istilahnya orang asli sini didatengin, atau yang biasanya kan anak kos gitu ya, didatengin ke kosannya, nanti bisa tanya ke temennya ya, itu jadi nggak perlu dulu nanti untuk langsung datang ke fakultasnya. Itu sebenarnya hanya untuk shock terapi. Jadi nanti misalkan nggak ketemu orangnya ya, kita nanti pesan ke temennya, atau mungkin nanti bisa minta nomor WA temennya, misal seperti itu. Makanya nanti kalau pas lagi registrasi itu ada opsional nomor WA tambahan, nggak cuma satu nomor. Nah, nanti setiap kunjungan itu dikenakan biaya Rp10.000, itu sebagai katakanlah alokasi penggantian dana istilahnya kunjungannya, ya waktunya ya bensinnya, itu seperti itu ya. Nanti kita terangkan pas lagi akadnya ya, tapi itu datangnya nggak setiap hari. Katakanlah misalkan sudah lewat satu tempo hari Senin lah, mau menjelang hari Senin berikutnya ya kita wajib datengin kayak gitu ya, sebagai shock terapi ya, nanti untuk melakukan pembayaran. Insya Allah dengan antisipasi atau mungkin sistem seperti itu, jadi untuk mengantisipasi masalah di lapangan atau macetnya uang di lapangan itu gitu. Terus lanjut yang poin kelima untuk endorse ya, kemarin memang sudah sempat saya chit-chat dengan Mbak Anggi ya, selaku selebgram Unsur Buddhis. Tinggal nanti menyesuaikan aja, karena memang kita masih butuh persiapan. Kemarin sekalian di follow up juga untuk delivery ordernya, mungkin sama program member yang bursa kuliner juga. Jadi nanti endorse-nya biar sekalian begitu. Terus lanjut poin ke-6 untuk bagi brosur, nanti bisa diperbantukan oleh teman-teman part-time. Kita bagikan ke titik-titik strategis kayak kampus, kayak mungkin daerah-daerah yang keramaian gitu kan, secara langsung kayak gitu. Selain endorse juga itu mungkin bisa untuk strategi marketingnya ya. Lanjut untuk branding market ya, itu yang kemarin saya infokan Bapak. Jadi bisa kita istilahnya menjadi sponsorship event. Itu memang di situ nanti ada event-event mahasiswa baru yang katanya itu jumlahnya lebih dari 1.000 anak mahasiswa yang saya terima infonya. Jadi mungkin kita bisa istilahnya supporting di situ ya, dengan minimal biaya itu Rp350.000 ya. Itu filenya kemarin sudah saya kirimkan ya. Terus untuk event-event selanjutnya ya, mungkin ini nanti bisa jadi wacana ya, kayak nonton bareng gitu kan, nonton bareng bola, yang kira-kira event itu menyedot para customer datang ya. Terus konten sosmed, mungkin untuk konten sosmed nanti lebih kreatif lagi. Terus kita lebih concern apa sih yang perlu kita storytellingkan, atau mungkin kita jual secara value kita gitu kan, dari harga murah, dari plus wifi ya kan, dan sebagainya gitu. Terus untuk promo ya, mungkin termasuk tadi apa yang disampaikan Bapak, mungkin ada program nanti untuk tambahan, katakanlah kalau bahasa saya itu reseller ya, dapatkan 10% ketika dia memang istilahnya memesan nanti di bursa kuliner, nanti dapat fee 10% begitu. Dan selanjutnya untuk evaluasi menu dan harga ya, itu nanti kedepannya bagaimana ngelihat responnya, atau mungkin kita lihat ke depannya gimana gitu. Terus mungkin yang terakhir yang new project. Jadi kemarin yang sempat saya singgung, jadi ini katakanlah ekspansi ya, untuk menambah peluang bisnis ya, karena apa, bakso Girimarto kan juga gerabahnya masih banyak ya, peralatannya dari gerobak, meja dan sebagainya. Jadi kemarin saya spontan saja, dan sebelumnya sudah saya ikut menyampaikan juga, mungkin nanti ada project namanya, silahkan nanti mungkin digodok lagi. Ya kalau di sini saya spontan aja, bakso mahasiswa itu kan. Kelebihan dari bakso kita juga tanpa penyedap begitu. Nanti mungkin bisa kolaborasi dengan teman-teman part-time. Kemarin alhamdulillah saya ngobrol dengan Mas Irfan, Mbak Faiza. Terus pas hari kemarin Jumat ini ada Mbak Sarah sama Mbak Atalia, juga responnya mereka juga alhamdulillah sangat baik ya. Untuk istilahnya apa ya, saya tanya isi laporan dan gini ya enggak gitu kan. Jadi insya Allah ini menjadi kolaborasi yang baik, dan tidak menimbulkan atau mengeluarkan modal yang terlalu besar, karena mungkin peralatannya juga sudah ada ya, mungkin paling hanya bahan baku ya, dan mungkin operasional tambahannya enggak terlalu banyak itu. Dan mungkin nanti manajemennya itu terpisah ya Pak, jadi enggak bareng sama manajemen bursa kuliner. Jadi nanti untuk mempermudah laporan keuangan, juga memonitoring logistik dan sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk pengolahan sih ya, kalau bakso kan mudah, mungkin bisa dilakukan di bursa kuliner ya. Itu hanya sedikit sharing aja ya, untuk melihat peluang cuan ke depannya, untuk menambah-nambah keuntungan tentunya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan itu,
harapannya SOP jalan, omsetnya naik, kesejahteraan karyawan juga terjaga, dan ekspansi lahan bisnis lainnya juga bisa berkembang. Ya, yang perlu kita ketahui juga, dan ini menjadi pengalaman saya, memang kalau bicara bisnis dunia F&B, ya, dan saya pernah melihat podcast dari siapa saya lupa. Jadi kalau tahun pertama itu memang kita sedang mencari customer, dan katakanlah kalau bisa menutup operasional itu aja sudah alhamdulillah. Tapi dengan strategi-strategi yang kita punya, dengan SDM yang kita punya, scale up terus dari istilahnya menu-menu untuk menarik customer, insya Allah jangan sampai berlama-lama lah untuk istilahnya kita bisa katakanlah mendapatkan sebuah keuntungan, ya, itu begitu, ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, khususnya nanti dari tim reguler atau yang terkait juga dengan tim Kopas Jadi, ya, dengan Bu In dan sebagainya, ya. Mungkin itu aja dari saya, ya, presentasi secara singkat saja, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Intan, coba ini yang dari Mas Bowo itu dibikin kayak gini. Jadi